teman yang mungkin malam tidak bisa menghadiri Zoom ya. Dan nanti teman-teman akan ada sesi tanya jawab ya. Zoom akan kita bagi beberapa sesi. Pertama dari opening, kemudian dari Pak Nyoto akan membawakan pemaparan tentang product knowledge yang berkaitan langsung dengan sensasi power. Nah, kemudian hari ini ada berhadiah ya teman-teman. Nanti akan saya bawakan 3 pertanyaan. Ya, teman-teman simak nih Zoom malam ini. Saya akan bawakan 3 pertanyaan dan akan berhadiah ya. Hadiahnya akan kami kirim ke tempat masing-masing. Untuk yang Jabodetabek bisa ambil di kantor ya. Dengan pemenangnya itu 2 botol Ciplus mini pack ya, buat teman-teman yang berhasil nanti menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, demikian teman-teman. Oke, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke materi untuk Zoom malam ini yang langsung dibawakan oleh ahlinya, dalam hal ini Pak Nyoto Stianto akan membawakan materi secara lengkap berkaitan dengan produk kita yang luar biasa, yaitu sensasi power. Oke, Bapak, silakan Pak Nyoto, waktu dan tempat saya berikan. Ya, teman-teman, applause yang luar biasa, semangat buat Pak Nyoto. Silakan Pak Nyoto. Oke, terima kasih Pak Daniel. Mohon izin sekalian PowerPoint-nya atau PDF-nya bisa di-share. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita sharing pada kesempatan ini ya tentang Zen Sachi ya. Apa itu Zen? Zen itu sebenarnya adalah keseimbangan Bapak Ibu. Yang namanya kesehatan menurut traditional Chinese medicine ataupun menurut Ayurveda itu adalah keseimbangan ya, yin dan yang. Zen. Kelihatan. Ya. Kemudian juga ada Sachi, itu artinya Sanca Inci, adalah satu produk nutrisi yang sudah dikenal memiliki alpha linoleic acid atau omega 3 itu setara dengan 17 kali dari omega 3 yang sering kita kenal ya. Omega 3 dari ikan salmon. Sanca Inci itu ternyata memiliki alpha linoleic acid atau omega 3-nya lebih powerful dan bentuknya herbal. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi Zen Sachi ini kenapa saya sebut power? Karena memang punya kekuatan Bapak Ibu. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan kita, kebugaran kita, awet muda kita selama mungkin. Jadi sebenarnya produk ini adalah produk yang beyond nutrition atau produk yang melampaui nutrisi. Karena peran di dalam produk ini adalah suatu konsep di mana kalau kita gunakan produk ini kita konsumsi dari hari ke hari, kita mampu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan yang paling ditekankan di sini memang diantaranya adalah enzim. Tapi sebenarnya Zen Sachi ini tidak melulu enzim. Dia juga punya zat diantaranya adalah nitrit oksida untuk melebarkan pembuluh darah. Kemudian dia juga punya berbagai asam amino yang fungsinya untuk mengaktifasi hormon human growth hormone atau somatropin dan menyimbangkan. Sehingga ujung-ujungnya adalah kita menuju kesehatan yang hakiki ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin segar bugar, awet muda itu patokannya adalah sebenarnya bukan umur. Umur itu hanyalah sebuah angka. Dikala kita punya usia lanjut di atas kepala 60 misalnya ya, tapi setelah dicek parameter kesehatan kita, kolesterol kita normal, tekanan darah normal, kadar gula darah kita normal, kita punya kreatinin, albumin, metilguanidin normal, kita punya asam urat normal, kolesterol normal, berarti sebenarnya kita secara fisik memang usia kita 60 tahun, tapi secara biologis kita sebenarnya jauh lebih muda dibandingkan orang yang kepala 40 tahun, tapi sudah punya masalah asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes, udah jantungnya udah bocor, padahal masih kepala 4 Bapak Ibu. Jadi tujuan daripada Zen Sachi ini adalah untuk mengembalikan orang yang sudah punya masalah kesehatan, bagi mereka yang sudah mengalami proses penuaan dini Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita mempertahankan usia kita semuda mungkin kalau bisa. Jadi kalau Bapak Ibu itu misalnya sama teman-teman ngumpul reuni gitu ya, paling yang dilihat oleh teman-teman itu apa? Bukan merek baju, bukan merek sepatu, biasanya dari tampilan kita. Kalau tampilan kita lebih segar, lebih bugar, kulit lebih kinclong, kemudian kita lebih lebih fit, orang pasti lebih terpesona dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi Zen Sachi, memang ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kesegaran kita, kebugaran kita, awet muda kita seefektif mungkin Bapak Ibu. Oke, lanjut.
Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita cerita tentang kenapa orang bisa mengalami penyakit, kenapa orang bisa mengalami penuaan dini, kenapa orang bisa mengalami kematian dalam proses singkat gitu ya. Sebenarnya ini sudah dikupas oleh sebuah buku yang sangat fenomenal ya. Bukunya judulnya The Miracle of Enzyme. Buku ini memang dari tahun 2000-an sudah begitu rilis, itu sangat fenomenal sekali buku dari karangan Dr. Hiromisinnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperdalam ilmu tentang nutrisi, wajib membaca buku The Miracle of Enzyme, karya Dr. Hiromisinnya. Dan di situ dia juga mengarang buku tentang kunci awet muda, diantaranya adalah enzim, Bapak Ibu. Dan buku ini pertama kali rilis, ya, itu nggak mudah untuk mendapatkan, karena begitu kita mau ambil di Gramedia udah habis dibeli orang lain, mau ambil lagi udah habis. Jadi benar-benar fenomenal dan bestseller waktu itu ya. Mungkin sampai sekarang masih, tapi udah tidak sebestseller zaman dulu pertama kali rilis. Yang menarik adalah Dr. Hiromisinnya ini sebenarnya adalah dokter ahli bedah paling terkemuka di Amerika. Beliau dokter ahli bedah yang ahli membedah baik di tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi dua-duanya ahli. Dan dia juga seorang dokter yang sebagai guru besar di Universitas Albert Einstein College ya. Tapi ironisnya dokter ini punya istri menderita kanker. Nah, setelah kena kanker, dia usahakan bagaimana istrinya bisa sembuh dari penyakit kanker dengan pengobatan melalui industri kedokteran, industri farmasi ya, melalui radioterapi, kemoterapi dan sebagainya. Tapi kenyataannya istrinya kalah dengan penyakit kanker sehingga meninggal dunia ya, akibatnya kankernya tidak sembuh dan meninggal akibat kanker tersebut, Bapak Ibu. Nah, dari situlah dokter Hiromisinnya akibatnya dia mencari cara kenapa ada orang mengalami penyakit, apalagi penyakitnya juga beragam ya, bahkan industri farmasi banyak juga yang keterbatasan untuk mengatasi tersebut, dari penyakit kanker, dari penyakit autoimun, dari penyakit sindroma metabolik, dari penyakit kekebalan tubuh yang rendah. Akibatnya dia pelajari ilmu nutrisi, ilmu kesehatan hakiki. Akibatnya dia mengaranglah buku The Miracle of Enzyme ya. Jadi dia mengetahui bahwa manusia itu dikarunia Tuhan kurang lebih 5.000 macam enzim untuk manusia itu bisa bertahan hidup ya. Tapi jikalau enzim yang dikaruniai Tuhan yaitu stem enzim ya, atau disebut enzim pangkal habis, maka kehidupan kita pun habis alias meninggal alias mati ya, dalam kondisi banyak penyakit. Tapi kalau enzim kita menipis, ya kita punya masalah kesehatan. Jadi yang namanya orang sakit, menurut dokter Hiromisinnya itu akibat enzimnya menipis atau enzimnya mulai menurun kapasitasnya ya. Oke, next. Jadi dokter Hiromisinnya akibatnya membuat sebuah tagline yang sangat luar biasa, mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini tidak ada penyakit, nggak ada penyakit kolesterol, hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit liver, penyakit ginjal, penyakit kanker, penyakit lupus, psoriasis, multiple sklerosis. Wah, banyak sekali ya penyakit ya Bapak Ibu kalau disebutkan. Menurut dokter Hiromisinnya itu sebenarnya nggak ada penyakit-penyakit itu. Yang ada, kita punya enzim dalam tubuh kita berkurang, kita termanifestasi penyakit, kita terkena penyakit. Dan kalau enzim kita habis, kita game over alias meninggal dunia ya. Rest in peace, RIP atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan hidup ini, karena saya juga sudah menginjak kepala 5 menuju kepala 6, saya melihat sendiri bagaimana teman-teman saya yang kondisi kesehatannya menurun, ternyata ya rata-rata sebenarnya memang dari enzimatis dia pasti berkurang. Akibatnya kena penyakit the mother of disease seperti diabetes, diabetes tipe 2, akibatnya dari diabetes tersebut dia kena masalah gagal ginjal, kena masalah bengkak jantung, habis itu kena stroke, habis itu penyakitnya banyak beragam bersarang di tubuhnya. Ada lagi yang kena penyakit autoimun, awalnya kena penyakit lupus, setelah kena penyakit lupus kena dermatitis, kena penyakit psoriasis, setelah kena penyakit psoriasis kena penyakit rheumatoid arthritis, yang semuanya adalah penyakit autoimun. Ya. Dan banyak juga yang masih teman-teman saya itu punya masalah dengan cancer gitu ya. Nah,
Dari melihat pengalaman itulah saya berpikir bagaimana caranya kita bisa membantu banyak orang agar mereka tidak kena penyakit itu, kalau bisa dia bisa rilis atau terlepas dari penyakit tersebut sehingga bisa menikmati kehidupan yang lebih baik ya, kehidupan yang produktif, kehidupan yang lebih nyaman tanpa penyakit, bisa menikmati gaya hidup gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena dia punya masalah enzimatis dalam tubuhnya menurun Bapak Ibu. Oke, next. Nah, pertanyaannya adalah, lalu kalau begitu apa sih enzim? Kenapa enzim itu demikian penting menurut karangan dari Dr. Hiromisinnya ya? Nah, karena apa? Kita mesti tahu what is enzim. Nah, ternyata enzim itu adalah salah satu biomolekul protein yang ada dalam tubuh kita ya, yang fungsinya sebagai katalis. Katalis itu artinya mempercepat. Apa yang dipercepat? Metabolisme. Apa itu metabolisme? Mengubah makanan jadi nutrisi sepersekian detik. Jadi apapun makanan yang kita konsumsi itu bisa menjadi nutrisi yang bisa dibutuhkan tubuh. Syaratnya ada enzim. Kalau tidak ada enzim, makanan kita tidak bisa menjadi nutrition, gitu ya. Jadi fungsi enzim itu pertama adalah membantu tubuh kita untuk menyerap makanan, menjadikannya menjadi nutrisi. Kemudian fungsi kedua dari enzim adalah sebagai fungsinya untuk mengurai sisa-sisa metabolisme, mengurai sisa-sisa hasil makanan yang kita makan. Karena apapun yang kita makan itu zat sisanya pasti zat toksik ya. Contoh kita konsumsi makanan yang mengandung daging merah. Biasanya zat toksiknya apa? Asam urat. Kebanyakan makan protein, asam uratnya tinggi. Ya, kebanyakan makanan lemak jenuh, kebanyakan makan trans fat, kita kolesterolnya tinggi. Kebanyakan makanan mengandung karbohidrat, ya otomatis gula, asam laktatnya tinggi. Nah, itu kan diurai oleh enzim juga dalam tubuh kita. Jadi fungsinya semua makanan bisa menjadi nutrisi oleh enzim. Hasil metabolisme makanan yang sifatnya toksik atau berbahaya ataupun sampah itu diurai oleh enzim. Dan antioksidan yang terbaik bagi tubuh kita itu ternyata enzim yang menjaga kita tetap awet muda Bapak Ibu. Oleh sebab itu Dr. Hiromisinnya menuliskan lagi bukunya tentang The Rejuvenation Enzyme, enzim peremajaan tubuh. Untuk reverse aging, membalikan umur kita menjadi lebih muda, merevitalisasi sel-sel, membuat tubuh kita itu lebih bugar, lebih vitalitas lebih meningkat gitu ya. Karena fungsinya banyak sekali ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu enzim itu sebagai fungsinya mempercepat atau katalis metabolisme makanan menjadi nutrisi sepersekian detik, seperti apa contohnya gitu ya. Oke, lanjut kita next ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang ilmu biologi ya, waktu kita masih SMP, SMA, makanan itu kan kalau kita lihat gizi makro itu ada 3, karbohidrat ya, lemak, protein. Nah, kita konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya makan nasi, makan jagung, makan singkong, apalagi tuh, makan tales gitu ya, makan ubi. Karbohidrat ini bercampur dengan air liur, kita kunyah lama-lama menjadi glukosa, menjadi manis. Nah, itu adalah hasil kerja enzim amilase. Karena yang namanya karbohidrat itu amilum, dirubah menjadi glukosa karena ada enzim yang ada di air liur namanya enzim amilase. Jadi kita konsumsi nasi, kita kunyah lama-lama jadi manis, konsumsi jagung, konsumsi tales, ubi, apapun yang karbohidrat, kita kunyah dengan air liur kita, jadi glukosa sepersekian detik karena ada enzim amilase. Nah, Bapak Ibu, semakin usia kita lanjut, ya, tiba-tiba amilase kita menurun atau berkurang. Kita defisit amilase. Ternyata kalau kita defisit amilase, kita punya masalah penyakit seperti asma, emfisema, infeksi saluran pernapasan atas, psoriasis, eksim, dermatitis atopik, gastritis, mah, sakit sendi, gampang bisulan. Itu semua hanya karena kekurangan enzim amilase. Oleh sebab itu Bapak Ibu, coba deh kita renungkan ya. Menurut Bapak Ibu, penyakit asma bisa disembuhkan nggak? Nggak ada kan, paling cuma diringankan gejalanya. Penyakit mah bisa disembuhkan? Nggak juga, paling cuma diringankan gejalanya. Penyakit apalagi? Gastritis, sakit sendi-sendi,
Apa bisa? Paling diringankan gejalanya aja kalau kita hanya mengandalkan obat-obatan. Padahal sesungguhnya itu bukan penyakit. Kita punya enzim amilase menurun, kita terkena penyakit, kita lemah di lambung, kita kena gastritis, GERD, kita punya mah kronis, kita punya leaky gut syndrome, kita punya irritable bowel syndrome, kita lemahnya di paru-paru, kita punya masalah emfisema, asma, PPOK, ISPA, kita punya masalah di kulit, gampang psoriasis, dermatitis, eksim, hanya satu, Bapak Ibu, ya. Kemudian kita konsumsi makanan yang mengandung lemak. Nah, apapun makanan yang mengandung lemak, ternyata oleh tubuh kita itu langsung diserap ke aliran darah, Bapak Ibu. Nanti oleh enzim pengurai lemak namanya enzim lipase itu diurai jadi gliserol dan lemak baik yang dibutuhkan tubuh. Tapi kalau kita punya enzim lipasenya sudah menurun, Bapak Ibu, akibatnya lemak yang masuk ke aliran darah tidak mampu diurai jadi gliserol. Tidak mampu diurai menjadi asam lemak baik. Akibatnya malah melapisi dinding sel. Kalau dinding sel kita terlapisi oleh lemak, tiba-tiba kita konsumsi makanan mengandung karbohidrat menjadi glukosa, insulin bawa glukosa ke sel agar sel ini ngambil glukosa, sel kita menolak karena dia resisten atau budak lah. Nah, akibatnya insulin bawa gula ke dalam sel, selnya menolak, butuh 2 insulin, 3 insulin, mungkin 10 insulin baru selnya bisa ngebuka. Lama-lama karena gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel, darahnya tetap banyak di dalam, gulanya tetap banyak di dalam darah. Nah, kalau darah kita banyak gula, karena gulanya tidak bisa dimasukkan ke dalam sel, kita kena penyakit diabetes tipe 2 yang disebut resistensi insulin. Jadi diabetes tipe 2 bukan berarti kita kekurangan insulin. Sel kita tidak mampu mengambil gula yang dikasih oleh insulin karena sel kita menolak, makanya resisten. Resisten terhadap insulin yang membawa gula. Akibatnya sel kita tidak mampu menggunakan gula untuk energi. Karena sel kita tidak mampu menggunakan gula menjadi energi, gula kita tetap banyak dalam darah, kadar gula darah kita meningkat, sel kita mengambil alternatif energi dari lemak yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau orang kena diabetes tipe 2 yang sudah kronis, Bapak Ibu, biasanya kurus mendadak. Kenapa kurus mendadak? Karena sel-selnya tidak mampu menggunakan gula untuk jadi energi, yang dia gunakan adalah lemak tubuh. Jadi dia kurus mendadak. Jadi kalau ada orang punya masalah tubuhnya tiba-tiba susut atau kurus mendadak, penyakitnya biasanya kalau tidak diabetes tipe 2, kalau tidak penyakit TBC, kalau juga nggak penyakit hipertiroid, kalau juga tidak penyakit kanker kolon. Itu 4, Bapak Ibu, kalau orang yang kurus mendadak ya. Jadi kalau kita punya orang yang kita kenal tiba-tiba kurus mendadak, pasti penyakitnya kalau tidak diabetes tipe 2, pasti TBC. Kalau tidak TBC, pasti dia hipertiroid. Kalau nggak hipertiroid, biasanya ada kanker kolon. Nah, biasanya rata-rata yang kena penyakit diabetes tipe 2 itu kerusakan sistem metabolismenya makin lama makin parah. Padahal gara-gara hanya apa? Defisit enzim lipase fosfatase. Jadi kalau kita punya enzim lipase yang mengurai lemaknya sudah habis, kita punya masalah diabetes, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, gampang obesitas, gampang sakit jantung, mudah vertigo, kejang otot. Nah, itu bukan penyakit, itu kita punya enzim lipase fosfatase sudah menurun, Bapak Ibu. Nah, kita konsumsi makanan yang enak-enak, daging merah, daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging apapun, Bapak Ibu. Protein itu bisa menjadi asam amino, syaratnya ada enzim protease. Enzim protease mengurai protein menjadi asam amino. Asam amino dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel-sel tubuh, membentuk hormon, membentuk kekebalan tubuh, membentuk apapun ya, karena tubuh kita butuh asam amino ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita punya enzim proteasenya susut, berkurang, defisit, kita konsumsi makanan yang mengandung protein tidak bisa dipecah menjadi asam amino,
ya bagaimana? Otomatis kita nggak punya, tubuh kita nggak bisa bangun stem cell, tubuh kita nggak bisa bangun hormon, tubuh kita nggak bisa bangun kekebalan tubuh, ya, tubuh kita nggak bisa regenerasi sel. Karena sama imunonya nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mempercepat prosesnya, yaitu protease. Jadi protein kalau tidak bisa dirubah menjadi asam amino, itu malah sangat sangat toksik Bapak Ibu, sangat acidic, sangat bersifat asam. Akibatnya kalau tubuh kita kebanyakan asam, namanya asidosis. Kalau kita punya asidosis, kita pasti osteoporosis, osteoartritis, skiatika, autoimun. Kita juga punya masalah cancer, ya kan, tubuh kita berkhianat semuanya. Sel tulang makan sel tulang jadi sel kanker, sel kulit makan sel kulit jadi sel apa, melanoma, kanker kulit dan sebagainya. Dan semuanya itu Bapak Ibu ujung-ujungnya kita defisit enzim yang sudah dikarunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana kalau saya punya enzim yang dikarunia Tuhan sudah mulai berkurang, sehingga saya termanifestasi penyakit, apa solusinya? Oleh sebab itulah Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing tentang Zensachi. Karena Zensachi ini adalah solusi bagi mereka yang ingin awet muda, seger buger, kemudian bisa merimisi semua keluhan penyakitnya, baik penyakit akibat kerusakan sistem metabolisme, mereka yang punya masalah kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kadar gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, semuanya udah nggak normal. Moga-moga konsumsi Zensachi rutin, dia mampu membentuk kembali zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk membongkar semua sampah metabolisme, menyeimbangkan enzim enzimatis, menyeimbangkan hormonal, agar bisa teratasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman udah diabetesnya, gula darahnya sudah 300, 400, HbA1c-nya udah di atas 6,5%, kakinya juga udah luka nggak kering-kering. Nah, itu tugas ibu lah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memperkenalkan Zensachi. Jangan sampai dia penyakitnya lebih parah, ya. Atau yang mereka sudah punya masalah jantungnya lemah, detak jantungnya palpitasi, nggak beraturan, atau jantungnya mungkin ada masalah bocor di jantung, mau operasi juga uangnya nggak ada gitu ya. Kan solusinya kan banyak ya, orang masalah penyakit itu di luar sana ya. Kenapa Bapak Ibu tidak sharing tentang Zensachi ini Bapak Ibu? Mesti sharing, bantu mereka yang punya masalah penyakit, baik penyakit apa namanya, sindroma metabolik, penyakit autoimun, ya, penyakit cancer, ya, itu kita mesti sharing Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, kira-kira suara saya kedengeran ya? Mohon izin. Kalau kedengeran saya lanjut ya. Jelas banget Pak. Bagus, bagus. Oh jelas ya, oke siap. Bagus, Pak Joko. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi seluruh tubuh kita Bapak Ibu ya, next ya, seluruh tubuh kita itu ternyata dibantu oleh enzim ya. Jadi makanan yang kita makan bisa jadi nutrisi karena ada enzim makanan. Sampai di dalam pencernaan kita, lambung dan usus ada enzim pencernaan. Sampai ke dalam sirkulasi darah, sampai ke dalam sel-sel ada enzim metabolik yang fungsinya untuk membuat tubuh kita itu mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana Pak kalau saya punya enzim itu berkurang karena penyakit saya sudah segambreng misalnya kan? Saya kolesterolnya udah tinggi, asam urat udah tinggi, gula darah sudah tinggi, tekanan darah sudah tinggi. Gimana caranya? Ya karena sebenarnya mereka yang punya masalah kesehatan itu karena gaya hidupnya tidak benar, pola makannya tidak benar, ya, pola pikir dan pola mentalnya tidak benar, tidak seimbang Bapak Ibu, akibatnya terkena penyakit. Jadi zaman modern itu orang konsumsi makanan itu cari makanan yang instan, ya serba instan, makanan yang ultra processing, yang diproses berkali-kali. Nah itu menguras enzim dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi makanan yang menguras enzim dalam tubuh itu makanan yang sudah diproses berkali-kali dan itu makanan masyarakat modern. Udah direbus, digoreng, habis digoreng dipanaskan, habis dipanaskan di frozen kan, makanan frozen food, tambah pengawet, penyedap, baru kita makan lagi. Wah, tubuh kita capek itu untuk ngolah jadi nutrisi ya. Belum lagi makanan zaman sekarang semua sudah banyak sintetisnya, sudah banyak perisanya. Saya makan nih Pak, keripik rasa apa namanya, sapi panggang. Padahal nggak ada sapinya Bapak Ibu, itu cuma perasa aja, zat perasa.
Dan semua makanan yang sekarang itu zaman sekarang sudah pengawet, pengental, pengemulsi, pelunak, pelembut, pemutih, itu ada di makanan zaman modern. Dan semua itu makanan mati yang malah memperberat fungsi enzim dalam tubuh kita. Belum lagi makanan genetically modified organic, makanan yang sudah diproses secara genetically dimodifikasi genetiknya. Contohnya kita konsumsi kedelai yang diimport ya dari luar negeri, Bapak Ibu. Itu kedelai dalam negeri yang kita konsumsi yang import itu dari Inosanto, itu semuanya udah GMO, genetically modified organic, sudah dimodifikasi genetikanya. Jadi akibatnya dia punya fitoestrogennya ketinggian. Nah, zaman sekarang kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Belum lagi makanan zaman modern itu sudah direkayasa. Jadi misalnya contoh ayam yang kita konsumsi, kalau bisa 1 bulan siap potong, berarti kan suntik hormon. Ya kan, lele disuntik hormon, ikan nila suntik hormon. Kita konsumsi sayur buah-buahan juga sama. Panennya mestinya setahun sekali, dipercepat 1 bulan sekali. Akibatnya kita konsumsi makanan hampa, Bapak Ibu. Makanan hampa itu kita secara fisik kita konsumsi, perut kita kenyang, tapi di sel-sel kita dia tetap lapar karena tidak ada antioksidan, tidak ada nutrisi, tidak ada vitamin, tidak ada mineral, miskin sekali Bapak Ibu. Karena kita konsumsi makanan hampa yang kita lihat secara fisik mengenyangkan, tapi di tingkat seluler itu sebenarnya nggak ada nilainya sama sekali. Oleh sebab itu zaman sekarang kita kekurangan makanan hidup Bapak Ibu. Karena kita hobi konsumsi makanan instan, ya wajar aja kalau dikasih umur instan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengembalikan fungsi tubuh kita kembali normal, perbanyaklah makanan yang mengandung enzimatis. Makanan yang mengandung enzimatis itu makanan yang tidak diproses lebih dari 40 derajat Celcius. Jadi kita konsumsi makan lalap-lalapan aja ibu-ibu ya. Jadi kita konsumsi lalap apa tuh? Misalnya poh-pohan, brokoli, apalagi ya brokoli keras ya, apa yang bisa dilalap ya. Nah, selada gitu ya. Kita konsumsi buah-buahan, pepaya, kemudian kita konsumsi bengkoang, kita konsumsi nanas. Nah, pertanyaannya adalah setiap hari berapa banyak ibu-ibu konsumsi buah-buahan? Nah, kalau saya secara pribadi setiap hari saya minimal konsumsi separuh dari buah pepaya. Ya, saya beli pepaya nggak mahal Bapak Ibu, cuma 20.000 itu jadi 1 buah. Saya makan setengah hari ini, setengah besok. Walaupun saya cuma konsumsi makan di pagi hari. Tujuannya apa? Saya memperkaya enzim dalam tubuh kita, yaitu dengan pepaya disebut enzim papain. Kalau nanas enzim bromelin. Ya, kemudian kalau di lain lagi ada banyak ya. Asiakotik dari berbagai macam herbal-herbal yang kita konsumsi ya. Kenikir contohnya artemisin, banyak sekali enzim yang kita bisa dapatkan dari buah-buahan dan herbal. Jadi kita kembalilah ke alam, konsumsi makanan yang sehat dan prosesnya nggak berkali-kali tapi sekali proses ya. Dan itu lebih sehat, contohnya kalau Bapak Ibu nanya saya lebih sehat mana makan roti sama makan talas, saya bilang lebih sehat makan talas, cuma sekali proses ya. Oke, next. Enggak tadi banyak semua. Oh, ini semua. Ya, tapi aku udah. Oke, Bapak Ibu, oleh sebab itu kita juga bisa lihat ini kata dokter Hiromisinnya ya. Kandungan vitamin C di Jepang ya, tahun 1950 per 100 gram bayam itu 150 mg. Tahun 2000 itu tinggal 35 mg. Walaupun bentuk bayamnya sama, beratnya sama, tapi vitamin C-nya udah turun dari 150 mg ke 35 mg. Perbedaannya tahun 50 sama tahun 2000. Zat besi juga sama, tahun 1950 13 gram, tahun 2000 itu cuma 2 mg. Sepertujuhnya, jadi kita itu kalau lihat orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, ya karena nutrisinya itu masih pekat, masih kental, masih padat dibandingkan zaman sekarang. Makanya dokter Hiromisinnya mengatakan makanan hampa mengakibatkan kita lapar di tingkat seluler, disebut the hidden hunger. Inilah penyakit yang memicu penyakit degeneratif, penyakit penuaan dini, penyakit kanker, dan yang belum mampu dideteksi, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, karena akibat defisiensi enzim, kalau kita sering dengar ada orang kena penyakit eksim, nggak sembuh-sembuh gitu ya.
udah berobat ke dokter spesialis, nggak sembuh-sembuh, gonta-ganti obat, nggak sembuh-sembuh, sampai ke dukun-dukun juga nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya dia bukan penyakit, Bapak Ibu, enzimnya mau habis ya. Nah, jadi kalau ada orang punya masalah penyakitnya susah sembuh, kalau Bapak Ibu sudah kenal Sensaci, anjurkanlah dia konsumsi 5 tetes di bawah lidah, sehari 5 kali Bapak Ibu ya. Mereka yang punya enzimnya udah kronis, dia punya dermatitis atopiknya udah kronis, punya masalah kolesterol tinggi, hipertensi, jantung koroner, jalan 10 meter aja udah ngap gitu ya. Udah punya masalah kena stroke sekali ya. Jadi orang kalau kena stroke itu ada dua, satu stroke ischemic attack, transient ischemic attack itu sebenarnya udah kena stroke tapi dia nggak sadar. Jadi kalau seseorang tiba-tiba mulutnya menyon, ngobrol tiba-tiba gagap ya, itu udah kena stroke Bapak Ibu. Walaupun cuma nggak sampai 1 menit, mungkin setengah menit atau sampai 1 menit, itu udah kena stroke Bapak Ibu. Nah itu resiko kena stroke 2 kali, ketiga kali yang nantinya lebih parah yang disebut hemorrhagic stroke, pecah pembuluh darah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang punya gejala udah stroke gitu ya, kemudian kadar gula darahnya susah kontrol, kemudian dia ada obesitas, asam uratnya juga tinggi, susah turun ya, kemudian gampang rematik. Nah Bapak Ibu, tawarkanlah mereka Sensaci karena itu adalah ciri-ciri tubuhnya sudah kekurangan enzim Bapak Ibu ya. Dan Sensaci ini adalah prosesnya nggak instan, simsalabim sembuh, enggak. Karena pada saat konsumsi rutin, ada prosesnya. 1 minggu ada perubahan, 2 minggu ada perubahan, 3 minggu ada perubahan. Biasanya setelah konsumsi lebih daripada 2 bulan, kolesterolnya, tekanan darahnya, kadar gula darahnya itu boleh dicek. Biasanya menuju ke seimbangan ya, ke normal gitu ya. Dan itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Karena kalau kita sakit Bapak Ibu, contohnya kita kena penyakit diabetes tipe 2 atau resistensi insulin, itu bukan karena kita kemarin makan yang manis-manis, wah saya kemarin minum soda gembira, sekarang saya kena gula, bukan Bapak Ibu. Kita sudah merusak pola makan kita bertahun-tahun sampai belasan tahun baru kita termanifestasi diabetes tipe 2. Nah, karena kita prosesnya kena penyakit tersebut jangkanya panjang, untuk kembali sehat juga nggak bisa simsalabim, hari ini harus sembuh, nggak bisa. Jadi minimal ada protokolnya 3 bulan, setiap bulan kita cek kadar kadar parameter kesehatan kita secara rutin, dari rapotnya yang merah, moga-moga sampai rapotnya biru. Dari kolesterol total kita yang paling penting perbandingannya ya, bukan sekedar totalnya. Perbandingan antara HDL dengan LDL ya. Kalau LDL-nya itu sama HDL-nya mesti seimbang. HDL-nya 1/3, LDL-nya 2/3, itu baru sehat gitu ya. Baru bagus, walaupun dia punya total kolesterol itu 200 mg per desiliter Bapak Ibu ya. Kemudian tekanan darah, memang semakin usia kita lanjut, tekanan darah kita cenderung tinggi gitu ya. Cuma bagaimana caranya walaupun usia kita tinggi, tekanan darah kita masih di ambang normal. Bagi mereka yang punya jantung koroner, sudah jantung koronernya itu kadang-kadang nyeri-nyeri gitu ya, sampai tembus ke belakang, tiba-tiba menghilang, nanti datang lagi menghilang, itu sudah ciri-ciri gejala jantung koroner Bapak Ibu. Yang sudah punya gula darahnya tinggi dan sebagainya, coba konsumsi Sensaci secara rutin ya. Kenapa? Tujuan dari Sensaci ini adalah memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Karena Sensaci ini adalah bahan baku. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya ingin kupas, dokter terbaik di muka bumi ini adalah tubuh kita sendiri Bapak Ibu. Karena hanya tubuh kita lah yang mampu menyembuhkan, tapi tubuh kita untuk menyembuhkan diri kita itu butuh bahan baku. Bahan bakunya adalah saripati buah-buahan, saripati herbal yang punya kekuatan antioksidan, punya kekuatan enzimatis, punya kekuatan nitrit oksida, punya kekuatan asam amino dan stem cell-nya ada, sehingga mampu membuat tubuh kita itu bisa keluar dari masalah kesehatan ya. Dan yang namanya sehat itu harus bersifat holistik Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sudah konsumsi Sensaci, kita harus tetap menjaga gaya hidup sehat, pola makan sehat. Dan orang yang punya masalah hipertensi kalau bisa kurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, natrium,
atau sama itu bahasanya aja ya. Yang asin-asin Bapak Ibu itu ternyata sifat asin mencegah cairan keluar dari tubuh kita. Jadi Bapak Ibu kalau konsumsi makanan yang asin, kita konsumsi air 2 liter itu nggak kepingin kencing. Karena yang namanya garam atau natrium menahan cairan di dalam sel. Bayangkan kalau tubuh kita itu banyak cairan tidak bisa dikeluarkan, tekanan darah kita kan makin tinggi. Kalau tekanan darah kita makin tinggi, bagi penderita hipertensi, resikonya adalah kena serangan stroke. Nah, kalau kita udah makan yang asin-asin, minum 1 botol aqua 1 liter nggak kepingin kencing, waduh, bahaya. Konsumsi langsung Sensaji, biar mudah untuk mendetoksifikasi natriumnya, sehingga berkemihlah kita untuk membuang sampah dari metabolisme air tersebut ya. Jadi kalau mereka yang sedang napasnya pendek, mudah lelah, mudah capek, mudah mual kembung, sakit kepala ringan sampai limbung, batuk kering, kaki pergelangan bengkak, telinga berdenging atau tinnitus, itu pasti sakit hipertensi Bapak Ibu. Jadi kalau udah punya gejala itu, ya perkenalkanlah Sensaji agar dikonsumsi rutin Bapak Ibu ya. Berikutnya, bagi mereka yang juga punya masalah jantung, mudah cemas, dada tidak nyaman ya, batuknya juga nggak sembuh-sembuh, kemudian juga nyeri di bagian punggung sebelah kiri ya, kemudian detak jantung tak beraturan, nafas pendek, keringat dingin, kaki bengkak ya, gampang pusing, keseimbangan terganggu, gampang capek. Nah, itu kita harus hati-hati Bapak Ibu, kita udah punya gejala jantung. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah gejala jantung, solusinya apa Bapak Ibu? Jangan ragu, konsumsilah yang namanya Sensaji. Karena Sensaji ini banyak sekali asam aminonya, di antaranya juga menciptakan koenzim Q10. Bapak Ibu kalau cerita koenzim Q10 boleh cek di Google. Koenzim Q10 itu adalah enzim yang sangat efektif untuk membuat kesehatan jantung kita lebih optimal. Oke, next ya, next. Nah ya, jadi di Sensaji itu dia mempromosikan koenzim Q10 dalam tubuh kita sehingga jantung kita itu bisa lebih sehat. Jadi bagi Bapak-Bapak Ibu yang jalannya itu 50 meter udah capek, ternyata dokter bilang, wah ini ada pembengkakan jantung karena gula darahnya tinggi, karena tekanan darahnya tinggi Bapak Ibu. Nah, harus dari sekarang kita mesti aware. Jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit, beli Sensasinya jangan sebotol, beli langsung 4 botol. Konsumsi intensif 5 tetes pagi, siang, sore, menjelang malam, minimal sehari 5 kali sampai 4 kali minimal, dan rutin. Nanti kalau Bapak Ibu sudah rasakan 2 minggu, akan terasa di mana? Di kebugaran kita ya. Kebugaran kita itu biasanya mereka yang punya masalah jantung, jalan 10 meter udah capek, konsumsi Sensaji rutin itu nanti lama-lama enteng Bapak Ibu. Mau jalan 50 meter bisa, 100 meter bisa, naik tangga juga bisa ya. Karena jantungnya udah mulai membaik. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam Sensaji itu mengandung suatu zat yang namanya alkaloid yang ternyata sangat efektif mengaktifasi nitrit oksida. Bapak Ibu bisa cari di internet ya apa arti nitrit oksida. Dan nitrit oksida itu melebarkan pembuluh darah ya. Dan nitrit oksida adalah gas yang diproduksi oleh tubuh dan itu optimal pada saat kita masih muda, saat mengalami penuaan makin berkurang gitu ya. Nah, ini begitu konsumsi Sensaji, nitrit oksida kita itu pasti ditingkatkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda konsumsi Sensaji jangan kaget kalau kita punya fungsi laki-lakinya lebih bagus karena peredaran darah kita lebih lancar gitu ya. Kemudian bagi mereka next ya, bagi mereka yang punya gejala diabetes, udah gampang capek ya kan, gampang berkemih, gampang lapar, punya masalah problema seksual ya kan, berat badan susut mendadak ya kan. Kemudian juga dia nginjek ubin kayak ada durinya ya, gampang haus, mata kita lama-lama kabur ya, kabur semakin buram gitu ya. Nah, konsumsi Sensajinya mesti intensif Bapak Ibu. Konsumsinya mesti 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes menjelang sore, 5 tetes saat mau tidur. Agar apa? Agar gula darah kita bisa terkontrol. Setelah gula darah kita terkontrol, semua gejala diabetes kita berkurang. Kalau gejala diabetes kita berkurang, otomatis kita bisa hidup sehat dengan diabetes ya. Termasuk buat mereka yang punya masalah keluhan stroke ya, karena kalau stroke ini ternyata zaman sekarang penyakitnya bukan penyakit orang tua. Teman saya yang kepala 4 aja sudah banyak yang kena stroke, keseimbangannya terganggu ya kan.
pandangan matanya rabun, kemudian juga mukanya juga nggak presisi, sebelah mencong, sebelah enggak gitu ya. Kemudian juga itu gejala-gejala stroke juga Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu, ini sangat membantu sekali untuk mereka yang ingin keluar dari masalah kesehatan ya. Tapi sebenarnya konsumsi Sensaci ini tujuannya untuk awet muda sih, karena orang yang umurnya berapapun, tapi tidak punya masalah kolesterol, tidak punya masalah dengan tekanan darah, tidak punya masalah dengan kadar gula darah, tidak punya masalah dengan asam urat, itu masih muda Bapak Ibu secara biologis ya. Jadi kita konsumsi ini biar mengembalikan kekuatan tubuh kita untuk meregulasi semua sistem hormonal, sistem faal tubuh, sistem peredaran darah, sistem metabolisme, sistem sekresi, sistem pernapasan, sistem ekresi, semuanya dinormalkan kalau kita konsumsi nutrisi Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu pasti sering mendengarkan zaman sekarang itu banyak orang kena penyakit degeneratif dan penyakit autoimun. Kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri ya. Yang paling sering itu kita dengar apa? Penyakit lupus, penyakit rheumatoid arthritis, penyakit psoriasis, ya, penyakit eksim, itu semuanya autoimun karena kekebalan tubuh kita yang menyerang tubuh kita. Kekebalan tubuh kita menyerang kulit, ya eksim kalau enggak psoriasis. Tubuh kita menyerang ke paru-paru, ya asma susah sembuh ya. Tubuh kita menyerang ke seluruh organ tubuh, sistemik lupus eritematosis, menyerang ke sendi-sendi, rheumatoid arthritis. Itu sebab dari kekebalan tubuh kita yang menyerang tubuh kita sendiri. Penyebabnya apa? Penyebabnya kalau saya kupas panjang, nanti saya ada bahasan tersendiri tentang autoimun ya. Tapi yang paling mudahnya adalah rubah gaya hidup kita, pola makan kita, konsumsi Sensaci rutin. Moga-moga bisa remisi, bisa tereliminasi masalah kita dengan penyakit autoimun. Oke, kita next ya. Ini slide-nya. Nah, Bapak Ibu, jadi penyakit autoimun itu zaman sekarang kayaknya sudah jadi penyakit umum sebenarnya ya. Itu yang menyedihkan gitu ya. Apalagi penyakit yang kita lihat dulu ada artis yang terkenal mungkin ya, artis pelawak Pepeng gitu ya, kena penyakit multiple sclerosis di mana kekebalan tubuhnya menyerang membran saraf selnya. Itu apa, kasus yang sayang sekali ya. Seandainya dulu kita udah kenal Sensaci, saya mungkin bisa memperkenalkan, tapi sayangnya belum muncul gitu ya. Dan kita juga bisa bantu kepada orang-orang Bapak Ibu, mereka yang punya masalah kesehatan jangan ragu-ragu untuk menawarkan Sensaci. Karena Sensaci ini bukan obat Bapak Ibu, 100% inilah nutrition. Jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita meminimalisir konsumsi obat, bukan berarti saya tidak minum obat. Kalau saya kena penyakit flu, radang, ya minum obat lah ya. Tapi saya konsumsi Sensaci ini tujuannya nggak kena penyakit kronis, nggak kena penyakit metabolic disorder, tidak kena penyakit degeneratif, tidak kena penyakit autoimun, tidak kena penyakit penuaan dini, tidak kena penyakit kanker. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Karena memberi kekuatan kepada tubuh kita dengan antioksidan, dengan enzimatis, dengan nitrit oksida, ya, dengan asam amino, yang agar tubuh kita punya kekuatan untuk senantiasa membantu tubuh kita memetabolisme nutrisi, membongkar semua sampah hasil metabolisme, mencegah serangan radikal bebas, ya, sekaligus mampu meregenerasi sel-sel Bapak Ibu. Oke, next. Nggak tahu apa sandinya. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin sekian informasi saya ya, bahwa untuk menjadi sehat, kuncinya satu Bapak Ibu. Kita punya tekad yang kuat untuk kembali sehat, kita punya tekad kuat untuk awet muda, segar bugar, dan yang paling penting kita meningkatkan kecerdasan kesehatan kita. Jadi bagi saya Bapak-bapak Ibu-ibu yang mau mendengarkan cerita saya pada hari ini adalah mereka yang memang ingin meningkatkan kecerdasan kesehatannya. Tujuannya apa? Agar kita mampu membantu diri kita untuk senantiasa segar, bugar, awet muda, dan juga mampu membantu orang lain keluar dari masalah kesehatannya, karena kita juga memperkaya ilmu kesehatan kita agar kita bisa sehat, segar, bugar, teruntuk untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai ya. Mungkin begitu saja sharing-sharing saya hari ini tentang Sensaci. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan
seminar Zoom ini saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih banyak buat Bapak-Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dahsyat. Terima kasih Pak Nyoto, banyak banget hari ini teman-teman mendapatkan informasi yang sangat berharga ya. Materi untuk Zoom pada malam hari ini. Ya, Pak Nyoto demikian lugas dan jelas menjelaskan betapa pentingnya unsur enzim di dalam tubuh kita ya. Dan sensasi adalah sebuah solusi bagaimana teman-teman bisa mengatasi kekurangan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya Pak Nyoto ya. Ya, Pak, Ya, boleh. mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan raise hand atau dari kolom komentar. Nanti akan saya bawakan, saya akan bacakan, nanti akan dibantu dijawab oleh pembicara kita pada malam hari ini. Nah, ini mau bertanya. Oke, silakan Pak Boni ya. Ya, betul, Pak. Ya, silakan Pak Boni. Kenal Pak Nyoto, saya Pak Boni dari Bandung. Ya, salam kenal Pak. Ya, baik Pak Nyoto, saya mau bertanya ke Pak Nyoto nih. Jadi ada salah satu konsumen saya yang punya keluhan tentang trombosit, Pak Nyoto. Nah, Ya. jadi keluhannya itu biasanya kan kalau misalkan penyakit DBD itu kan trombositnya turun ya. Nah, Ya, konsumen saya ini justru punya keluhan trombositnya itu tinggi, bahkan melebihi standar. Standarnya kan 150.000 sampai 440.000 dan ini 1 juta lebih. Nah, ya. itu apakah penyebabnya itu apa dan bisakah ditanggulangi dengan sensasi? Kalau misalkan memang ikhtiar kita pakai sensasi, itu dosisnya bagaimana, Pak Nyoto? Mungkin sekian, Pak. Oke, kita mesti pelajari dulu ya Pak, itu kalau kelebihan trombosit itu namanya hipertrombosit Pak ya. Hipertrombosit itu trombosit dalam darah kita melampaui batas normal, jadi di atas 450.000 per mikroliter gitu ya. 450.000 per mikroliter, jadi dia karena saking banyaknya trombosit, malah kita punya darah itu cenderung kental. Karena kalau cenderung kental, darah kita itu karena trombositnya berlebihan, itu resikonya serius loh Pak, bisa kena stroke, penyakit jantung, emboli paru ya. Kemudian darah kita kental kan repot ya, jantung kita capek pompanya karena kebanyakan trombosit. Penyebabnya sih beragam ya, penyebabnya itu bisa karena infeksi, ada peradangan, ada inflamasi ya kan. Kemudian juga anemia defisiensi besi, zat besi. Kan orang bilang kalau kita kekurangan besi, mestinya kita nggak bisa membentuk hemoglobin ya. Selain nggak bisa membentuk hemoglobin, malah tubuh kita memproduksi trombosit berlebih kalau kita kekurangan zat besi, Bapak Ibu. Ya, atau dia punya fungsi limpanya nggak benar karena yang namanya darah, sel darah merah itu kan diproduksinya di limpa. Nah, fungsi limpanya nggak benar, pabriknya nggak benar, dia produksi trombositnya over. Ada lagi di gangguan sumsum tulang belakang. Nah, sebenarnya kalau kita itu memberi kekuatan kepada tubuh kita itu sudah tahu penyebabnya di mana. Kita konsumsi Zensachi rutin, Bapak Ibu, jikalau dia akibat dari peradangan ada infeksi dari patogen, konsumsi Zensachi itu mampu meredam infeksinya, meredam peradangannya, akibatnya nanti trombositnya kembali menuju normal. Atau dia punya masalah di limpanya, ada sumpatan, di sumsum tulang belakangnya juga ada masalah, konsumsi Zensachi rutin, lama-lama pabrik dari trombosit ini membaik, lama-lama trombositnya akan menuju ke batas normal. Dan itu harus dikonsumsi rutin. Jadi kalau bisa dia konsumsi 5 tetes, pagi, siang, sore, sehari 4-5 kali 5 tetes. Dalam satu botol Zensachi itu ada 300 mili. 300 mili itu kurang lebih 300 tetes. Kalau satu hari dia gunakan antara 20 tetes, 5 tetes sehari 4 kali, berarti kalau 300 tetes dibagi 20 itu bisa untuk 2 minggu sebenarnya. Ya. Siap. Untuk 2 minggu, tapi kalau dia punya masalah hipertrombosit, kalau bisa dia cobalah belanjanya 2 botol. Nanti setelah 2 minggu dia cek lagi kadar trombositnya menuju normal nggak. Kalau kadar trombositnya menuju normal, dilanjutkan sampai dia punya masalah itu teratasi gitu. Baik. Siap, terima kasih Pak Nyoto atas penerangannya. Semoga
bisa jadi bahan ini ya untuk konsumen saya. Terima kasih Pak Nyoto. Oke. Selamat malam Pak Nyoto, mau bertanya. Ya, Saya dari Padang Pak. ya. Eh, Dengan Ibu Gini siapa, Pak, Bu? Ibu Hilda Pak. Oh, Ibu Hilda. Ya. Iya, saya sendiri juga udah ngalami, ada juga beberapa member kita ngalami. Pertama minum Gensachi itu ada sakit kepala Pak, Ya. rasanya gitu. Itu satu Pak. Ini untuk dosis kanker payudara Gensachi itu sebaiknya berapa? Pertanyaan Nah, kedua saya. Terima kasih Pak. Oke, jadi memang kadang-kadang semua pengobatan melalui nutrisi ataupun melalui herbal itu ada yang namanya reaksi tindak balas gitu ya. Saat tubuh kita itu mengalami ketidaknyamanan, berarti tubuh kita itu dalam proses penyembuhan. Jadi contohnya kalau dia punya masalah pencernaannya buruk, konsumsi sensachi kok tambah nggak nyaman, tapi nggak lama, paling 1 minggu sampai 2 minggu. Nanti lama-lama gejala ketidaknyamanan di kepalanya itu akan membaik, tapi pencernaannya juga membaik. Itu contoh. Bagi mereka yang punya masalah dengan kanker payudara, itu konsumsinya minimal 5 tetes sehari 5 kali. Ya. Dan kalau bisa, kalau orang punya masalah dengan kanker, satu, hindari konsumsi makanan yang mengandung gula sederhana. Jadi nggak boleh lagi konsumsi makanan yang manis-manis, karena semua makanan manis itu makanan kanker. Kedua, nggak boleh konsumsi lagi susu, karena susu menghasilkan mukus. Mukus itu makanan kanker. Ketiga, mengurangi protein dari daging merah. Jadi jangan konsumsi daging sapi, daging kambing, ya. Karena semua daging merah itu makanan kanker. Yang lebih aman, daging putih, yaitu hewan unggas. Itu pun juga boleh sering-sering, ya. Hewan unggas itu adalah ayam boleh, sama bebek, tapi kalau bisa ayamnya nggak boleh ayam broiler, ayam kampung. Dan yang terbaik adalah proteinnya dari mana? Dari ikan, ya. Dan banyaklah makan buah-buahan. Contohnya kalau orang yang sudah kena penyakit kanker, banyak makan lalap-lalapan, contohnya daun kenikir. Karena daun kenikir itu mengandung artemisin, gitu ya. Artemisin itu salah satu enzim yang sangat efektif menghambat pertumbuhan kanker, ya. Jadi konsumsinya harus banyak makan saripati buah-buahan, sayur-sayuran, hindari makanan instan, hindari makanan yang goreng-gorengan, hindari makanan yang yang dalam kemasan aluminium foil. Jadi yang paling penting itu bukan sekedar konsumsi sensachi, pola makannya juga harus diatur. Dan bagi mereka yang kena penyakit kanker payudara, harus rajin berjemur, ya. Kalau bisa rajin berjemur sampai jam 9 pagi, ya, sampai jam 10 lah paling itu. Karena orang yang kena penyakit kanker itu umumnya suhu tubuhnya rendah, ya, dan kurang oksigen. Jadi mesti jalan pagi juga biar dia oksigennya banyak, akibatnya mampu tubuhnya memberi kekuatan untuk melawan kankernya. Oke, itu saja Bu ya yang saya bisa sharing. Ada lagi? Terima kasih Pak. Boleh. Pak Daniel minta waktunya. Selamat malam Pak Nyoto. Ya, Saya dari Lampung Pak. ya, dengan Ibu siapa? Bu Mika Pak. Yup. Nah, kemarin kan saya ketemu dengan pasien usianya 82 tahun. Ya. Terus dia punya keluhannya di jantung, diabetes, Ya. kolesterol, asam urat. Ya. Dia ini sudah berobat udah lama ke dokter Pak, dan dosis obatnya udah tinggi semua. Harga satu lempeng obatnya itu udah mencapai ratusan ribu Pak. Ya, memang kalau konsumsi obat Bunda itu tadinya cuma 5 macam obat, nanti lama-lama jadi 50 macam obat. Ya. Jadi, nah, Bunda mampu meyakinkan dia untuk konsumsi sensachi dan yakinkan ini bukan obat, ini adalah suplemen, inilah nutrisi, ini makanan kesehatan, ya. Anjurkan 5 tetes sehari 5 kali. Cuma kita nggak bisa intervensi, jangan minum obat, itu urusan dokter ya. Siapa tahu dengan konsumsi sensachi ini rutin, dia punya masalah jantungnya, diabetesnya terbantu. Kalau mulai terbantu, dia mau kurangi dosis, itu dia harus konsultasi ke dokter. Karena kalau saya pribadi itu, bagaimana caranya orang bisa keluar dari masalah kesehatannya secara hakiki dengan konsumsi suplemen, ya. Jadi kalau dia udah obatnya banyak,
ya kita mesti lebih intens untuk membantu dia memperkenalkan produk ini, karena kita kasihan kalau hanya mengandalkan obat saja, belum tentu dia bisa keluar masalah kesehatannya dengan lebih normal. Contoh, kalau konsumsi Sensaci nanti dari segi vitalitasnya, kebugarannya, kemudian juga semuanya itu membaik ya, karena inilah makanan yang kaya dengan nutrisi. Sebab bagi saya obat-obatan itu sebenarnya cuma merekayasa struktur kimia darah dan hormon. Yang bisa menyembuhkan tetap tubuh kita. Dan tubuh kita yang dibutuhkan bukan bahan kimia, tapi makanan. Makanya seperti Sensaci ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang sebenarnya ingin awet muda, segar bugar, dan punya masalah kesehatan yang ingin dia bongkar. Jadi sebenarnya kecerdasan kesehatan dan kesadaran kesehatan itulah yang paling penting harus dicanangkan kepada mereka yang ingin kembali sehat, Bapak Ibu. Jadi konsumsi Sensacinya kalau udah penyakitnya kronikal, apalagi sudah komplikasi, ya 5 tetes sehari 5 kali. Kalau sehari 5 kali, kadang-kadang 10 hari juga udah habis. Tapi kalau dia konsumsi rutin 3 botol 1 bulan, biasanya 1 bulan juga udah banyak perubahan. Dan syukur-syukur mau memberi kesaksian, biar memberi semangat kepada teman-teman yang lain yang punya masalah kesehatan. Oke, baik Pak Ya. Nyoto. Makasih Pak Nyoto. Mbak Mika bisa menjawab, Mbak Mika? Atau mungkin ada yang mau disampaikan kembali, Mbak Mika? Ada Pak Nyoto. Ada Pak Daniel. Ya, silakan. Nah, satu lagi nih Pak Nyoto. Ibu-ibu dia sudah pensiunan, itu dia autoimun, Ya, saraf kejepit di leher, pengapuran, ya. asam lambung, batu ginjal, asam urat. Nah, itu komplikasi lagi Pak Nyoto. Ya. Jadi Nah, kalau udah seperti itu, Hmm. kalau udah seperti itu konsumsi Sensacinya itu harus rutin. 5 tetes sehari 5 kali. Nanti suatu saat saya mohon izin kepada Pak Daniel, saya mau membahas tentang penyakit autoimun secara detail, secara tuntas. Ya. Baik Pak, siap Pak. Jadi mereka yang punya autoimun kita bisa sharing di sini, karena sebenarnya Sensaci ini membantu juga bagi mereka yang punya masalah autoimun seperti rheumatoid arthritis gitu ya. Contohnya gini, orang yang kena saraf kejepit kadang-kadang tidak melulu dia kena saraf kejepit. Karena kebanyakan itu dia punya masalah traumatik di saraf, sistem sarafnya traumatik. Akibatnya dia pernah punya masalah, mungkin pernah saraf kejepit tapi udah luka, tapi traumatiknya masih ada. Akibatnya rasa nyeri-nyerinya itu nggak hilang-hilang. Itu karena kekurangan mineral, kekurangan antioksidan, dan mineralnya itu adalah kebanyakan mineral mikro. Dan kebetulan semua mineral mikro itu ada semuanya di Sensaci. Cuma begitu konsumsi rutin, lama-lama dia punya masalah autoimunnya seperti rheumatoid arthritis, masalah pengapuran, masalah nyeri-nyeri saraf, itu akan membaik. Karena pada dasarnya semua orang yang kena autoimun awalnya adalah dia punya pencernaan yang buruk. Awalnya dia punya penyakit MAH yang kronis. Barulah lama-lama dia kena penyakit autoimun apapun jenisnya gitu ya, apapun modelnya gitu ya. Awalnya biasanya dari pencernaan. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu untuk konsumsi Sensaci, dan kita harap dia juga melihat perkembangannya, dan untuk lebih jelasnya nanti kapan-kapan kita bisa mengadakan sesi khusus tentang penyakit autoimun. Ya. Oke. Teman-teman, ternyata dahsyat ya Sensasi ini ya. Saya juga baru dengar nih tentang komponen-komponen yang seperti nitrit, oksida tadi yang melebarkan pembuluh darah. Jadi Sensasi ini sangat baik ya teman-teman. Ternyata Pak Nyoto ya, untuk orang-orang yang mengalami masalah kardiovaskuler karena bermasalah dengan pembuluh darah. Kalau buat kardiovaskuler jagoan ini. Makanya teman saya aja ada yang masuk rumah sakit karena dia mesti dipasang ring. Begitu saya kasih Sensaci 3 botol, minum 1 botol itu dalam tempo itu dihabiskan, dia kabur dari rumah sakit. Nggak mau dipasang ring. Keren. Ya teman-teman ya, ini informasi ya buat teman-teman yang mungkin ada relasi saudara yang mengalami masalah di jantung. Wah, ternyata Sensasi luar biasa ya. Oke, baik. Pertanyaan lagi Pak, boleh nggak Sensasi dari Ibu Afnur Lampung untuk anak-anak Pak? Minimal berapa Pak? Ya. Aduh, teman-teman tolong dibantu untuk meng-off-kan itunya ya, mic-nya ya. Pak Eki, tolong dibantu Pak Eki. Ya, bagi anak-anak ini membantu sekali ya. Apalagi sini juga ada anak yang kena penyakit autoimun nih. Saya dengar, saya baca cerita di
sorry, saya baca di komentar obrolan ada anak-anak kena hipertiroid ya. Waduh, masih anak-anak udah masalah dengan hipertiroid ya. Coba dikasih Sensaci aja itu, anak-anak 5 tetes sehari 3 kali juga cukup sih kalau anak-anak, atau 3 tetes sehari 5 kali. 3 tetes sehari 5 kali atau 5 tetes sehari 3 kali ya bagi mereka yang masih anak-anak. Apalagi kalau dia kena itu tadi saya baca tadi ada yang punya masalah Minimal hipertiroid. umur ya. berapa Pak Nyoto? Untuk anak-anak minimal umur berapa bisa diberikan Jadi Sensasi? anak-anak ini sebenarnya karena ini makanan ya bukan obat. Jadi sebenarnya di usia dia sudah bisa konsumsi makanan boleh. Contohnya dia udah minum susu. Nah susunya bisa kan ada anak-anak itu yang punya masalah intoleran laktosa. Artinya kalau minum susu pasti kulit-kulitnya gatal-gatal gitu ya. Coba deh dikasih Sensaci secara rutin. Moga-moga nanti dia intoleransi laktosanya berkurang. Termasuk mereka yang punya masalah keluhan di tiroid ya, itu kan sebenarnya tiroid itu adalah hormonal, penyakit hormonal. Ada masalah hipotiroid ataupun hipertiroid ya, tapi kalau masih dalam kondisi anak-anak kena hipertiroid, kalau bisa ya konsumsinya minimal sehari 5 tetes, sehari 3 kali diberikan kepada anaknya ya. Boleh dikasih di langsung gitu ya, tapi yang lebih bagus sih di langsung, karena kalau ditetes di bawah lidah langsung itu langsung terserap. Walaupun ada juga yang ditetes di mana di air minumnya ya, tapi kalau air minumnya mestinya 5 tetes bisa kita berikan lebih daripada 5 tetes karena kan berbeda penyerapannya dibandingkan langsung. Jadi ini kalau untuk anak-anak bisa kita berikan di air minumnya, di air susunya, di apa namanya itu juga boleh. Langsung dia konsumsi di bawah lidah itu lebih bagus buat mereka anak-anak yang ingin sehat ataupun punya masalah keluhan walaupun masih kecil juga udah punya masalah, mungkin dari lahir dalam kandungan terbentuknya dia, orang tuanya itu ibunya ya terutama mungkin kurang konsumsi makanan yang bergizi. Akibatnya begitu anaknya lahir masih butuh gizi yang cukup sehingga banyak masalah kesehatan yang mesti dia dapatkan. Nah, Sensaci ini sangat membantu sekali Bapak Ibu bagi mereka yang ingin punya anak keluar dari masalah kesehatan apabila dia ingin sehat, karena inilah nutrisi. Oke, mungkin itu Oke, aja Pak baik. Daniel ya. Iya, baik. Pak Nyoto ada yang lagi bertanya dari Ibu Dewi Aulia. Sensasi boleh nggak Pak digabungkan dengan obat dokter Pak? Ya, sebenarnya kalau konsumsi obat dokter dengan Sensaci nggak masalah Bapak Ibu, karena kan sebenarnya ini juga bukan obat. Berbeda sekali kalau kita konsumsi obat-obatan ya, itu pasti harus kita tanya dokter. Kenapa? Karena satu obat dengan obat yang lain itu ada kontraindikasi. Karena sama-sama bahan kimia yang punya spektrum yang mesti kita tahu mana yang bertentangan gitu ya kalau obat-obatan. Dan kita mesti tanya dokter kalau obat-obatan. Nah kalau di Sensaci ini sebenarnya kan kandungannya adalah buah-buahan atau herbal. Jadi kalau kita tanya sama dokter sekalipun, Pak dokter saya mau makan obat, tapi sebelum makan obat boleh nggak saya makan delima? Setelah makan delima saya makan pepaya, setelah makan pepaya saya makan pisang, boleh nggak? Pasti dokter bilang boleh, kan itu makanan gitu ya. Tidak akan ada kontraindikasi. Nah, yang ada dalam Sensaci ini juga 100% adalah makanan dan herbal ya Pak. Jadi sebenarnya nggak masalah. Cuma memang agar pencernaan kita itu lebih efektif, biasanya ada jeda. Jadi saat kita konsumsi obat dokter dulu, nah setelah 30 menit kita punya pencernaan diserap obat-obatan tersebut, baru kita konsumsi Sensaci. Nah, Sensaci barulah kita konsumsi biar penyerapannya optimal, tidak saling apa namanya kekuatannya berkurang karena penyerapannya bergabung gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Ya, oke, baik. Terima mungkin kasih Pak itu Nyoto. aja. Baik, Ya. baik. Ada yang mau bertanya? Ibu Indrarini ada yang mau ditanyakan apa Bu? Iya, Pak Halo, Daniel. Ya, Iya. mau nanya Bu, Daniel. silakan. Iya, saya mau tanya ya sama Pak Nyoto. Selamat malam, Pak Nyoto. Ya, Pak Daniel, selamat selamat malam Bu. juga. Ya, malam-malam Mbak Rini. Ini Pak Nyoto, aku Silakan. kan punya riwayat hipertensi dari muda ya. Ya. Nah, terus aku tuh nggak bisa minum es sembarangan gitu, apalagi di tengah terik gitu ya. Aku langsung Amanda kumat, terus radang, terus batuk. Batuknya ini yang sembuhnya itu bisa 3 bulan lebih gitu. Iya. Jadi buat saya tuh minum es tuh kayaknya udah pantang deh gitu kan. Iya, Nah, iya. saya baru 1 bulan ini nih minum Sensaci ya. Iya. Awalnya saya minum tuh 20 tetes sehari, mau tidur 10, bangun tidur 10 selama 1 minggu.
Iya. Nah, minggu berikutnya saya hanya 10 tetes kalau pagi tuh atau malam Iya. gitu kan. Nah, Iya. untuk berikutnya masih 10 tetes, kadang 5 gitu kan. Masih Iya, tuh. iya. Nah, 1 bulan ini ternyata sekarang nih kan panas nih, panas banget. Iya. Terus saya nggak kuat, kayaknya kok enak banget ya minum es. Terus saya minum tuh, minum. Hari berikutnya minum. Terus saya baru ngeh gitu ya. Ternyata Iya, iya. kok saya bisa ya minum es di tengah terik, nggak ada sakit, nggak ada radang, nggak ada amandel gitu. Wah, ternyata nih memang bagus nih buat tubuh, daya tahan tubuh ya, gitu. Iya, iya, betul. Nah, cuma saya belum bikin testimoni itu. Nah, cuma orang yang punya hipertensi itu kan condong dengan pengentalan darah yang cepat, sering kebas, sering kesemutan, kaki gitu ya, Ya. Pak ya. Nah, Betul, Bu. Nah, cuma itu yang belum, masih ada sedikit tuh, kaki suka kesemutan, tangan suka kebas-kebas. Gimana tuh, Pak? Apa Ya, lanjutkan ya, ya. terus? Apa saya harus minum Ciplus gitu kan? Nah, Ya. saya masih testimoni Zensachi ini nih. Saya Ciplusnya itu agak dikurangi, Pak. Gitu. Ya, ya. Nah, Ya, gimana tuh, sebenarnya Pak? kalau ibu punya masalah hipertensi dari muda, itu sebenarnya ibu itu ada genetik. Kenapa, Pak? Ibu ada genetik hipertensi, jadi ada turunan gitu Bu ya. Oh iya, Pak, betul. Betul banget. Ya memang Jadi dari ibu atasnya udah pada. iya. Mm-mm. Jadi orang tuanya cenderung juga punya masalah hipertensi gitu ya. Jadi ada Iya, gen betul. genetik gitu ya. Jadi ya kalau kita punya gen, memang pola makan itu mesti kita jaga. Kemudian kita juga punya masalah stres itu mesti dihindari karena biasanya orang yang overthinking, stresnya berlebih, cenderung tekanan darahnya tinggi. Dan mesti ada Betul. aktivitas olahraga ringannya. Olahraga ringannya minimal olahraga jalan kaki, ya kan? Kemudian juga ada olahraga stretching. Kalau nggak ada olahraganya, itu tidak bisa meredakan stres karena mereka yang punya masalah hipertensi sejak muda, memang tubuhnya cenderung memproduksi hormon kortisolnya berlebih. Kortisol itu menyebabkan angioconverting enzim, menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Oleh sebab itu, hindarilah makanan yang banyak mengandung garam, penyedap rasa, karena penyedap rasa itu juga sama, itu adalah garam gitu ya. Oleh sebab itu, pola hidup harus dihindari, terutama pola pikir, overthinkingnya harus dikurangi. Kalau pola pikirnya, overthinkingnya tidak dikurangi, konsumsi obat apapun nutrisi ya tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi harus dari pola mentalitas, pola pikir, pola makan yang sehat, dan harus aktivitas fisik itu harus. Karena kalau kita olahraga, otomatis kortisol bisa ditekan, tekanan darah kita juga menurun. Dan kita juga mesti belajar penapasan ritme agar kita punya mencegah dari fungsi stres itu sendiri. Dan konsumsi sensasinya jangan putus. Kalau bisa ya bukan masalah berapa tetesnya, tapi yang paling penting konsistensinya. Jadi contoh saya konsumsi 10 tetes pagi saja, itu lebih bagus 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Oh gitu, nyambung ya. Ya, jadi lebih bagus apa? 4 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes malam. Kan jatuhnya 10 tetes juga. Itu lebih Iya. bagus daripada konsumsi 10 tetes sekaligus. Jadi konsumsi sensasi itu yang paling bagus bukannya 20 tetes sekaligus, ya kan? Yang bagus gitu. itu 5 tetes sehari 5 tetes sehari 3 kali kan cuma 15 tetes. Lebih bagus daripada 20 tetes sekaligus. Jadi yang paling penting itu konsistensinya, karena tubuh kita itu untuk membutuhkan antioksidan, membutuhkan enzimatis, itu juga nggak saat itu aja. Jadi kalau bisa durasinya mesti lebih banyak lagi, bukan sekali sehari atau 2 kali sehari, minimal 3 kali sehari, walaupun jumlahnya nggak banyak tapi konsisten seperti itu. Dan kalau udah biasa konsumsi Ciplus ya kan, dan kita punya rasa nyeri-nyeri radang-radangnya udah nggak terasa, nggak apa-apa kita berhenti. Tapi kalau kita masih punya inflamasi, masih punya peradangan, masih punya rasa ketidaknyamanan, masih lebih bagus konsumsi Ciplusnya masih dikonsumsi, nggak apa-apa gitu ya. Jadi bagi kita yang punya masalah peradangan, nyeri-nyeri, ketidaknyamanan, ada inflamasi, boleh konsumsi Ciplusnya lanjut gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, Pak Nyoto, makasih banyak ya infonya.
atas Ya, waktu oke. luang teman-teman Teman-teman, semua. satu pertanyaan lagi ya. Saya bacakan ya teman-teman ya, satu pertanyaan lagi. Karena mengingat waktunya kan juga terus akan terus bertambah. Pak Nyoto dari Oma Yeni Lampung, untuk ibu hamil apakah boleh minum sensasi? Dan kalau untuk balita itu bagaimana Pak? Boleh nggak? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi buat ibu hamil, minum sensaci sangat boleh karena ini bukannya obat ya. Dan yang paling penting bagi ibu hamil agar kita punya anak itu sehat, cerdas, sempurna, kita mesti banyak konsumsi makanan yang kadar gizinya tinggi ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan kalau ibu hamil kadang-kadang suruh beli konsumsi zat besi, sangobion gitu-gitu ya. Vitamin itu harus dikonsumsi Bapak Ibu. Karena apa? Anak dalam tubuh kita, anak yang dikandung itu dalam proses pembentukan, dalam proses embrio itu butuh makanan bergizi. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, kalau bisa makanannya proteinnya tercukupi, banyak makan telur yang mengandung omega 3, contoh ya. Banyak konsumsi daging-daging yang bagus, juga banyak makan sayur-sayur, buah-buahan, banyak konsumsi makanan apa yang bergizi. Itu dibutuhkan buat yang hamil. Nah, konsumsi sensaci ini juga membantu walaupun konsumsi 5 tetes pagi, 5 tetes malam, atau 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam, itu membantu agar apa? Agar tubuh kita itu nggak mudah kena masalah keluhan kesehatan akibat dari serangan bakteri, virus, bibit kuman penyakit. Karena konsumsi sensaci itu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, kalau kekebalan tubuh kita bagus, otomatis kan kita selama mengandung 9 bulan, moga-moga nggak kena penyakit, agar anak kita itu lahir dalam kondisi sehat, segar bugar, dan sempurna. Jadi konsumsi buat ibu hamil sensaci sangat bagus. Dan bagi balita ya, termasuk yang saya ceritakan tadi, ada balita yang kena penyakit dermatitis atopik karena dia intoleransi susu. Konsumsi susu pasti badannya bentol-bentol gitu ya. Nah, dikasih sensaci, otomatis bentolnya hilang dan intoleransinya berkurang gitu ya. Jadi boleh dikasih balita, bagi balita yang mungkin kena flu, radang. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, sensaci ini bukan buat obat konsumsi ya. Kalau kita kena luka bakar, kena luka pisau, kena luka apapun, ditetesi itu lebih cepat kering dibandingkan betadin. Tapi jangan dicoba ya, nggak bagus gitu ya. Jadi ini bisa ditetes di gigi yang sakit juga bisa, ditetes di kulit yang lagi radang bisa ya. Itu sangat membantu sekali. Jadi bisa juga buat ditetes untuk kulit atau obat luar. Karena ini saripati buah-buahan dan herbal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Ya. Terima kasih atas waktu luangnya. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Nyoto. Boleh Pak Nyoto undur. Ini akan saya lanjutkan karena saya akan siapkan 3 pertanyaan buat teman-teman untuk kuis. Nanti akan saya bagikan hadiah nih Pak Nyoto, biar teman-teman semangat Pak Nyoto. Oke, Pak Nyoto, terima kasih. Boleh undur. Saya akan lanjutkan Zoom pada malam hari ini Pak Nyoto. Oke, saya bisa mengundurkan diri Pak. Oke, silakan Pak Nyoto. Terima kasih ya Pak Nyoto. Salam sehat selalu Pak. Pak Daniel, terima kasih Baik, semuanya. nanti untuk next kita adakan tentang yang autoimun ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Pak Nyoto. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoto, Oke. materinya luar biasa. Baik. Teman-teman, ini saya bacakan testimoni dari Ibu Rizka. Pasien saya umur 7 tahun, kena kanker pembuluh darah dari umur 1 tahun. Nangis haru bahagia. Sekarang lihat perubahannya. Baru minum 1 botol sensasi, udah bisa senyum, nggak nangis lagi. Berat badan nambah, padahal tanggal 31 kemarin kurus kering gitu ya, Rizka. Tidurnya nggak, sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Oke Rizka, ini terima kasih untuk testimoninya. Nanti akan saya bikinkan flyernya ya. Oke, teman-teman, sebelum mengakhirin acara Zoom pada malam hari ini, seperti janji saya akan adakan acara kuis nih, ya. Pak Eki, tolong dibantu untuk menjadi juri ya, Pak Eki ya. Bagi yang tercepat, nanti akan saya berikan 2 botol Ciplus Mini Pack ya, untuk Jabodetabek bisa ambil di kantor. Untuk yang di luar Jabodetabek nanti akan kita kirim lewat paket ya. Oke, teman-teman. Jawaban yang tercepat Pak Eki tolong bantu ya di kolom komentar ya. Oke, Pak Daniel, Pak Nyoto apa nih? Sebentar. Pak Herman Hosen ya, Pak Daniel dan Pak Nyoto apa jawabannya? Maksudnya apa ya Pak? Oke ya.
saya kasih pertanyaan. Teman-teman jawab dengan cepat ya, tulis di kolom komentar. Sebutkan 5 komposisi utama dari sensasi. Ayo. Sebutkan 5 komposisi utama dari sensasi. Siapa cepat dia akan dapat. Ayo. Sebutkan 5 komponen utama dari sensasi. Gak ada yang bisa jawab nih. Teman-teman gak ada yang bisa jawab. Ya. Oke. Oke, menang. Pemenangnya adalah Ibu Della Fitri ya. Bu Della Fitri dari mana? Silakan nanti langsung chat ke saya ya untuk saya kirim hadiahnya. Betul ya, pemenang pertamanya adalah Ibu Delia Fitri. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke. Wah, ini lengkap banget ini, siapa ini? Oke, ini Pak Ibu Jacqueline, Ya. tapi pertanyaannya sudah dijawab oleh Ibu Delia Fitri ya. Oke, selamat Bu Hidup Delia. Padang lagi menang. Padang. Oke, selamat. Pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua. Saya cepat dia dapat. Kandungan apa yang terkandung di dalam kacang sacaici? Kandungan apa yang terkandung di dalam kacang? Oke, Ibu Hilda Padang menang. Ya, selamat Ibu Hilda ya, Anda tercepat pemenangnya. Oh, Pak Eki jangan ikut menjawab. Ya, oke. Ibu Hilda Padang nanti bisa dikirim. Rizka, nanti tolong dibantu ya, Ibu Hilda Padang ya. Oke, teman-teman, pemenangnya untuk pertanyaan kedua adalah Ibu Hilda Oke, Padang. Pak Sekarang, Daniel. mantap ya. Sekarang pertanyaan terakhir untuk kuis malam hari ini. Hadiahnya 2 botol mini pack ya. Siapa cepat dia dapat. Cara paling standar minum sensasi. Bagaimana caranya minum standar minum sensasi? Ya, betul. Pak Alexander Wane. Pak Alexander Wane pemenangnya. Mana tadi? Sebentar. Tetes. Oke. Ya, yang Ibu Hilda Padang salah. Oke, selamat Pak Alexander ya. 5 kali 3 ya. Jadi 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam ya. Oke, teman-teman sudah selesai ya. 5 pertanyaan sudah saya berikan. Pemenangnya adalah Ibu Delia, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah Ibu Hilda. Dan pertanyaan kedua adalah Pak Alexander Wani. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk acara Zoom pada malam hari sudah selesai. Acara Zoom pada malam hari ini saya rekam. Ya, nanti saya bagikan ke semua grup. Jadi teman-teman bisa melihat lagi, teman-teman bisa mempelajari lagi Zoom pada malam hari ini karena dibawakan langsung oleh formulatornya ya. Begitu dahsyat tadi Pak Nyoto bisa menyampaikan informasi yang demikian gamblang, kompleks dan lengkap ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat kebersamaan kita pada Zoom malam hari ini. Ikuti nanti untuk Zoom-Zoom berikutnya yang dimana akan menambah wawasan, menambah teman-teman pengetahuan tentang produk knowledge untuk menjadi senjata tempur di luar atau di lapangan ya. Akhir kata teman-teman, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dari saya Daniel Wijanarko, selamat malam, salam dari True Life Long Life. Salam sejahtera Terima buat teman-teman semua. kasih, Pak Ya. Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih. Sehat selalu ya. Sukses ya. Semangat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dadah.